Yang sama kita hormati Bapak anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus Bapak Heri beserta seluruh keluarga yang berbahagia, yang pada pagi menjelang siang bulan mulia, bulan Muharram, hari mulia, hari Jumat, tempat mulia, masjid bersama orang mulia, orang beriman, yang insya Allah nanti pita masjid ini akan kita potong bersama, dan sebelum dipotong orangnya nampaknya sudah masuk duluan. Yang pertama, masjid dibangun di pinggir jalan. Usahakan bangun masjid topi jalan raya, jalan lintas, sampai hari kiamat orang lalu lalang tak putus pastinya singgah ke Masjid Aidah Darussalam ini. Ini pelajaran yang pertama. Jalan lintas kabupaten, orang dari Kota Lama mau pergi Kunto Darussalam, mau pergi ke Ujung Batu, mau pergi ke Dalu-Dalu, mau pergi ke Pekanbaru, maka ini tidak akan pernah kosong, lalu lalang, jalan aspal, jalan raya, jalan bagus. Maka insya Allah setiap orang yang lalu singgah kemari, dan tempat ini strategis. Lapar makan di Minang Saudara 5, tak mau makan Minang, makan bakso di sebelah. Habis makan singgah, maka toiletnya tolong bersih. Jangan toilet masjid dikunci karena takut kotor, karena orang mungkin ke toilet habisnya buang air besar, buang air kecil, habis itu berwuduknya sembahyang. Dan bagi jamaah yang singgah, jangan hanya singgah ke masjid untuk BAB. Jangan sampai nanti awak mati di akhirat dibuka buku catatan amal, singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid, keterangan kencing 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 kencing. Singgah ke masjid, masuk toilet, BAB, buang air kecil, berwudu. Kalaupun toiletnya 10, kunci 9, buka 1. Karena orang yang memudahkan urusan orang lain, dimudahkan Allah urusannya di akhirat. Sesuai hadis Nabi, man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang dalam kesulitan, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah urusannya pada hari kiamat. Dan tidak ada urusan yang paling sulit selain menahan BAB dan menahan kencing. Betul? Betul, kita banyak yang pengalaman pribadi. Yang kedua, masjid ini pintu gerbangnya cantik, pintu gerbang kiri, pintu gerbang kanan, kubahnya cantik, pintu gerbangnya hebat, tapi tak berpintu. Gerbangnya hebat tapi tak berpintu. Ini artinya masjid ini bukan dibangun oleh masyarakat. Karena kalau masjid dibangun masyarakat biasanya kubahnya kurang bagus. Kenapa? Irit semen. Nah, semen banyak, melimpah-limpah semen. Tapi masjid ini bukan milik pribadi. Karena kalau masjid milik pribadi, milik pondok pesantren, pasti berkunci. Semennya banyak tapi pintu tak dikunci. Artinya apa? Bebas lalu lalang. Waman azlamu mimman mana'a masajidallah. Perbuatan yang paling zalim adalah melarang orang ke masjid, maka pintu tak ada, gerbang terbuka, silakan singgah. Jangan khawatir roda motor, roda mobil kotor, karena sudah ditimbun dengan kerikil bersih, tak akan becek. Khawatir sakit, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Ini mobil gratis, syarat naik mobil ini duo, sakit mati, siap
siap pula kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga, ingat kata sambutan Pak Eri tadi. Apa kata sambutan Pak Eri dalam kata sambutannya tadi? Terima kasih untuk istri saya. Ingat ibu tadi? Macam mana ibu nak ingat? Ya kata sambutan ibu mengunyah kue. Maka saya dengar tadi kata sambutan. Apa isi kata sambutan Pak Eri ini? Terima kasih untuk istri saya yang setuju saya membangun masjid. Sesudahnya kata sambutan baru saya tanya, berapa harga masjid nih Pak? Siap, tarik nafas baik-baik. 6 miliar. Kalau jangan tepuk tangan dulu, masih banyak, masih panjang. Kalau 1 gram emas 1 juta, 6 miliar itu berarti 6 kilo. Balik dari sini ambil boreh 6 kilo. Itulah berat masjid ini. Berapa banyak laki-laki mau bangun masjid tak jadi. Kenapa? Bininya mak lampir. Tak setuju dia suami itu bangun masjid. Jangan bangun masjid. Bagus untuk beli gelang saya, bagus beli untuk rantai saya. Makanya setiap pergi undangan 1 kilo sebelah, 1 kilo sebelah. Setiap berjalan menunduk. Rupanya sini 1 kilo, sini 1 kilo, 6 kilo. Di hidung pula 1 kilo. Ini menunjukkan Bapak Eri tidak termasuk golongan persatuan suami takut bini. Berarti beliau kepala rumah tangga. Kalau ada suami orang kaya, duit banyak, sawit luas, tidak bangun masjid karena takut sama bini, karena takut, maka orang yang takut istri, kalau dia mati dia tidak kena azab kubur. Karena kata malaikat, ini tak usah diazab, udah terlalu azab di rumah. Saudara yang dimuliakan Allah, tersenyum pula ibu-ibu polwan di situ. Kalau tuan ke pelelawan, jangan lupa beli perangkap. Menengok ibu polwan, awak pula ingin kono tangkap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibu suaminya rezekinya melimpah, dan rezeki yang melimpah itu dipakai untuk membangun masjid insyaallah. Amin. Berikutnya yang keempat, masjid tanahnya mesti luas 5 hektar. Kenapa tanahnya mesti luas? Karena kalau orang sholat parkir di kebun sawit, orang marah, tanahnya padat, nanti tak subur, kecurian. Ini gara-gara masjid Pak Eri ini hilang berondol kami 3 kilo. Tapi ini tak ada halangan, masjid 5 hektar tanahnya luas. Mudah-mudahan luas tanah masjid ini, luas pula alam barzah dan surga tempat Pak Haji bertempat bersama ibu dan keluarga di akhirat nanti insyaallah. Alhamdulillah Pak Ustadz, itu tanah luas. Tanah siapa? Tidak tahu. Tanah luas itu menunjukkan orang Islam mesti punya tanah luas. Naik pesawat kita mau turun airport Sultan Syarif Kasim II, ditengok ke bawah, luas tanah, tapi tak tahu entah punya siapa tanah itu. Mudah-mudahan masyarakat kita punya tanah yang luas, kebun sawit ditanam, dan ada yang diwakafkan untuk masjid insyaallah. Amin. Yang kelima, Bapak Ibu jangan merasa rendah karena di bawah. Ibu bapak jangan merasa Ustadz Somad ini dimuliakan terlalu tinggi. Tidak, ini memang luar biasa penghormatan hari ini.
pakai tenda, pakai pentas, tapi tendanya tak sampai gula kambung. Di mana-mana pengajian biasanya ustadznya yang sejuk, jamaahnya panas. Nah, ini terbalik, jamaahnya sejuk, awak pula yang sejengkal dari matahari. Nah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini namanya prinsip keadilan. Yang kelima, banyak tanah di Riau ini luas tapi bukan punya awak, tapi di Rokan Hulu, di Kunto Darussalam, di Kota Lama, alhamdulillah tanahnya punya kita, punya saudara kita, orang yang berzakat, orang yang berwakaf, sehingga rezekinya banyak, sawitnya berbuah, hasilnya balik ke masyarakat. Banyak orang punya kebun di Riau, jangankan balik ke masjid, hanya merusak jalan. Awak cuma dapat lubangnya aja, kita cuma dapat asap truknya saja, kita cuma dapat debunya saja. Inilah pentingnya, mudah-mudahan ini motivasi bagi anak-anak muda supaya ke depan silakan tanam sawit sejauh mata memandang, silakan sawit tak habis 7 keturunan, tapi jangan lupa bayar zakat, wakaf, infak, dan solawat, sodakoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita doakan Pak Eri beserta keluarga rezekinya berlimpah, panjang umur, sehat badan, sakinah mawaddah warahmah. Berikutnya yang keenam, nama masjid ini dikasih nama Aidah. Nama siapa nih Pak? Nama anak perempuan saya. Sekolahnya sekolah Islam Al-Azhar Sifabudi Pekanbaru. Dibangun masjid atas namanya supaya menjadi kenangan abadi. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Asal mati tinggal kredit. Tapi beliau tidak mau begitu. Dia ingin meninggalkan masjid, dan cara mendidik anaknya supaya cinta masjid, sayang masjid, memakmurkan masjid, dibuat namanya. Mudah-mudahan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa. Nama adalah doa. Dinamakan anak itu memuliakan agama, memuliakan agama, memuliakan agama, maka anak itu pun menjadi orang yang memuliakan agama. Memuliakan agama itu apa bahasa Arabnya? Safaruddin Poti, yang sudah mengasih DP tadi. Terpuji, terpuji di langit, terpuji di bumi. Bahasa Arabnya terpuji itu apa? Ahmad, terpuji. Tapi tak ada artinya memuliakan agama dan terpuji kalau tidak menghambakan diri kepada Allah. Celaka orang yang menghambakan diri kepada harta, celaka orang yang menghambakan diri kepada kuasa. Hambakanlah diri kepada Allah. Orang yang menghambakan diri kepada Allah itu bahasa Arabnya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Kasih nama anak yang baik-baik. Aidah artinya kembali ke jalan kebenaran. Kalaupun dia berjalan agak jauh, mungkin dia nyasar, na'udzubillah, tapi dia tetap balik ke jalan Allah. Kasihlah nama anak yang baik-baik. Tapi yang sudah terlanjur jadi KTP KK tak bisa dirubah lagi, apa boleh buat? Pas ditengok di KTP, panggil absen di kelas, Camry. Camry pula nama. Ini merek mobil sedan nih. Kenapa nama kamu Camry?
karena saya lahir 17 Agustus Pak Ustadz. Apa hubungannya? Arti Camry itu kemerdekaan Republik Indonesia. Oh mantap, cinta NKRI kok. Ada pula orang sekarang mengasih nama anak dicocok-cocokkan nama laki sama nama bini. Nama laki Sulaiman, dipanggil di kampung Leman. Nama bini Toibah, lahir anak Letoy. Mohon maaf Pak Leman, jangan tersinggung. Tanyalah ke Tuan Guru, Tuan Mursyid, Tuan Khalifah Tarekat Naqsabandiyah. Guru, Tuan Syekh, tolong tuajuhkan dulu hari Senin malam Selasa, hari Kamis malam Jumat. Coba tengokkan apa yang cocok nama anak kuku. Nah, dituajuhkannya, didoakannya nama. Ini banyak memandai-mandai membuat nama anak. Nama yang bagus menjadi doa yang bagus, tinggalkan kenangan yang bagus. Ini pelajaran. Mudah-mudahan anak kita. Ustadz, ya, tolong siapkan untuk nama anak saya Pak Ustadz. Yang nomor berapa? Belum ada Pak Ustadz. Terus? Udah bebini pun belum Pak Ustadz. Nama bini dulu, baru nama anak. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh segera jumpa dapat jodoh. Tuh banyak yang belum bebini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah hari ini kami disambut luar biasa. Sampai di rumah Pak Eri tadi, saya tengoklah makanan, ada sate, ada pulut pakai pisang goreng, ada pula nasi goreng. Masya Allah. Tak usahlah saya sebutkan semua ya, menetes air liur kita. Sampai di sini kue-kue pula banyak. Disambut Bapak polisi di pintu kiri, pintu kanan. 80 polisi mengawal. Gara-gara motor Ustadz Somad waktu di Kutai Barat dinaiki orang gratis. Rokan Hulu ini aman atau tak aman? Aman. Kunto Darussalam ini, saya ke Rokan Hulu ini balik ke kampung halaman saya sendiri, karena saya dibawa Pak Ahmad kemari sejak tahun 2010 sampai 2000 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 2016 bolak-balik kami ke Rokan Hulu ini sama Pak Ahmad dari 2010 sampai 2016. Berganti bupati tak masuk lagi. Nah belakangan ini masuk balik, diizinkan oleh Pak Saparudin Poti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketujuh adalah kalau buat tablik akbar memang beginilah model yang cocok. Kadang saya ceramah tak bisa panjang-panjang. Kenapa? Menengok jamaah berpayung-payung kepanasan ke siang. Tapi di halaman Masjid Aidah Darussalam jamaahnya tenang, sejuk, ustadznya yang kepanasan. Ini negeri yang dirindungi Allah Subhanahu wa taala. Semua persiapannya matang, maka tidak ada kurang satu apapun. Begitu sampai tadi kami stop, jangan jalan dulu Pak Ustaz. Apa ini? Mau pencak silat dulu. Kami selama jalan dengan Pak Ahmad selalulah disambut dengan silat. Tapi kata Pak Ahmad, baru inilah pesilat menengok mukonya di peci. Kata Pak Ahmad, katanya baru juga silat dulu. Ini jarang-jarang nih kata Pak Ahmad. Ini tak apa, kok lain kok Pak Ahmad. Mungkin nak menengok cermin 2029 kok. Tadi Ustadz Somad pakai sorban. Saya tadi pakai sorban warna kuning, udah saya pasang di mobil. Saya tengok di luar, buka sorbannya Ustadz, ini akan diganti, dikasih warna hijau. Kenapa warna hijau? Karena kalau dipakai warna biru tersinggung Pak Saparudin Poti. Kalau dipakai warna merah tersinggung Pak Ahmad.
Jadi untuk menjaga hati pakai hijau. Dan memang mata elok menengok warna hijau. Jadi kalau mata mau awet tengok warna hijau. Kubah makam Nabi warna hijau. Karpet taman Raudhah warna hijau. Kalau awak bersedekah duit warna apa pula hijau? Hijau 20.000. Merah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persiapan, keamanan, kenyamanan, ini penting. Kalau tuan membeli kosen, tahu kosen? Kosen untuk pintu. Kalau tuan membeli kosen, kosen dibeli petak-petak. Saya ini pengajian memang agak kurang konsen karena dari jauh sudah nampak nasi kotak. Itulah yang dipantunkan Pak Ahmad tadi. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Jamaah jangan cepat pulang karena nasi kotak belum dibagi. Ya Pak Ibu, sebetulnya Pak Ahmad tuh berpantun-pantun tuh hanya untuk memancing menengok jamaah ini bahagia atau tidak. Tapi kalau ditengok dari senyuman Bapak Ibu, ini nampaknya senyuman orang Kota Lama nih, Kunto Darussalam, ini wajah-wajah yang tak punya masalah dan tak punya utang. Kenapa? Senyumnya lepas. Orang kalau banyak masalah itu senyum tak lepas, tertahan. Kok lopeh senyum. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utang. Oh banyak juga rupanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, apa yang ke-8? Ma'akal tafa'afnaita, yang dimakan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, yang dipakai lapuk. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Lalu mana yang kekal? Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan itulah bekal untuk hari esok. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, yang diwakafkan bekal untuk hari esok. Boleh untuk update status nanti malam. Ini yang akan kekal abadi. Tanah sawit sejauh mata memandang tinggal. Ada orang Kota Lama mati bawa berondol. Mobil tinggal, jabatan tinggal, seragam tinggal, bini. Ibu, boleh aku bertanya? Jangan marah, jangan tersinggung ya. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Janganlah kuat-kuat. Walaupun yang dikatakan itu benar, tapi jaga juga perasaan. Saudara yang dimuliakan Allah. Jadi yang selama ini perempuan yang menyanyi di topi, yang menangis di topi kubur waktu suami mau dikuburkan, apa kata ustadz-ustadz yang ada di situ? Sabar bu, sabar, jangan masuk. Tapi aku yang togak di situ tak ada, saya larang, saya diam aja. Kenapa? Tak akan mau dia masuk. Betul kan bu? Betul kata mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat tanah berganti menjadi nama orang lain. STNK BPKB berganti menjadi nama orang lain. Ada yang lebih menyakitkan lagi Pak, tarik napas panjang. Surat nikah berganti menjadi nama orang lain. Mereka menunggu hanya 4 bulan 10 hari. Sesudah itu akan datang brownies, berondong manis. Betul bu? Jangan kuat-kuat. La ilaha illallah. Tapi yang kekal abadi adalah masjid. Tanah sawit bisa dijual, dibagi ahli waris, tapi masjid la yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuhabu, tak bisa dihibahkan, wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Inilah yang kekal abadi. Ya Allah,
bukakanlah pintu rezeki untuk jamaah Kunto Darussalam, bukakanlah pintu rezeki untuk jamaah di Rokan Hulu. Kalau bisa membangun masjid dengan tanda tangan, bangun masjid dengan tanda tangan. Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu terbaik 2015. Kalau bisa bangun masjid dengan tanda tangan bupati wakil bupati, bangun masjid. Tak bisa bangun masjid dengan tanda tangan, bangun masjid dengan harta. Haji Pak Eri sudah mengasih contoh. Tak bisa bangun masjid dengan tanda tangan, tak bisa bangun masjid dengan harta, bangun masjid dengan pistol. Pak polisi, mumpung pistol masih besi, baju masih seragam, TNI Polri, bangun masjid. Allahu Akbar. Nah itu kalau lah takbir berartilah habis waktu setengah jam. Pakai untuk membangun masjid. Jangan nanti sesudah seragam ditarik negara, pistol sudah diambil pemerintah, barulah datang ke masjid mendengar ceramah Ustadz Somad dan bertanya, apa yang bisa kami lakukan? Bapak masih aktif? Lah pensiun Pak Ustadz. Pistol masih ada, pistol besi sudah diambil negara, tinggal pistol air. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi aku siang ini ceramah berapi-api ini karena dua. Yang pertama, karena yang hadir nih yang aktif-aktif, Kapolresnya aktif, bupati wakil bupati aktif, DPR RI DPRD kabupaten provinsi aktif. Itu karena menyala abang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-8, negeri Rokan Hulu, negeri 1000 suluk. Negeri Rokan Hulu, negerinya Syekh Abdul Wahab Rokan, negerinya Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Minkabawi, negerinya Syekh Ibrahim Al-Khalidi Al-Naqsabandi, negerinya alim ulama. Maka jaga, apakah Kunto Darussalam ini orangnya berpegang kepada ajaran Islam? Diam. Saya yakin, ainul yakin, dengan mata kepala saya sendiri saya sudah menengok bahwa orang Kota Lama ini menutup aurat. Bukan cuma orangnya saja menutup aurat. Kalau orang menutup aurat sudah biasa, pokok sawit pun menutup aurat. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa bersolawat. Sudah lama aku ceramah, baru di Kota Lama inilah menengok pokok sawit menutup aurat. Kurang hebat apa lagi coba? Sawitnya menutup aurat, sound sistemnya berjilbab. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa membeli kebab. Sudah lama aku tausiah, baru di sinilah sound sistem berjilbab. Kurang hebat apa lagi? Jilbabnya biru pula. Jangan-jangan pesanan Pak Ahmad. Tapi adil panitia nih, jilbab sound system biru tapi karpetnya merah, seimbang. Faham ibu? Faham nih. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu banyaklah gambar aku di internet tuh. Kenapa lah dipilih yang pakai kacamata hitam tuh? Sampai aku pun terkejut tadi. Ku tengok kok mana? Aku naik tadi, kenapa tak ada gambar aku? Tengok, aku pun tak yakin itu aku juga. Memang panitia aku luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keberapa seterusnya? Aku ingat, saya ingat, cuman saya tanya itu mau menengok jamaah ini masih fokus atau tidak. Waktu jamaah mengatakan yang ke-9, berarti mereka masih fokus. Karena kalau jamaah udah tak fokus, terserahlah Pak Ustaz, yang penting copek kotak ini bagi. Aku pun dah lama, udah bersenggol-senggol, balik awak, jangan balik payah parkir gitu.
Yang kesembilan, masjid sudah siap pakai AC pulo. Dari mana Ustaz tahu masjid ini pakai AC? Itu nampak AC-nya di luar. Walaupun belum masuk kami tengok AC sudah bagus, cantik, megah. Kubahnya dari jauh sudah bersinar, bercahaya. Bukan dekat kubah nih langsung dipesan dari Aceh. Ustaz kok tahu? Ku tanya sama Pak Eri. Dari mana masjidnya? Mana kubah dari Aceh? Oh, mak omeh dia teh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ke-8, masjid sudah cantik, masjid sudah bagus, jangan sampai terutang namo. Masjid yang di Kota Lamo tuh cantik. Oh iya, yang Ustaz Somad tablik akbar dulu. Apa keadaannya sekarang? Ibu-ibu sore Jumat buat di sini wirid Yasin. Setuju Pak? Kenapa aku tanya Pak? Sebab apa yang mengeluarkan izin bini wirid Yasin? Ibu setuju? Sore Jumat ba'da asar wirid Yasin sampai kali. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal innama amruhu idza arada syai'an ay fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Memang kalau baca Yasin rame-rame ini semua bisa. Yang tak tahu baca Quran pun bisa, karena mulutnya aja yang bergerak. Jangan sampai baca Yasin hanya bisa waktu ramai-ramai. Waktu disuruh surang-surang baca Yasin, coba baca ya asin. Kenapa lo kau baca ya asin? Rupanya baca Latin. Hanya dua ya asin. Maka Yasin Jumat pertama akidah, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat. Jumat kedua fikih, Jumat ketiga akhlak. Ustadz-ustadznya ramai di Pasir Pangarayan, di Ujung Batu, ustadz-ustadz akidah ahli sunnah wal jamaah. Jumat keempat belajar tahsin dengan imam muda dari Masjid Aida Darussalam, juara Provinsi Riau, namanya Bayu Wibisono Damanik. Ini entah orang ngapu. Wibisono wong Jawa, Damanik Batak Simalungun. Kapak bukan sembarang kapak, kapak dipakai membelah kayu. Jawa maupun Batak kalau sudah di sini jadi Melayu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanya, di situ perempuan bertudung. Siapapun yang sudah menginjak bumi Rokan Hulu, maka dia sudah menjadi Melayu. Aku jawab Pak Ustadz, rawa bukan sembarang rawa, rawa tumbuh kayu-kayu. Jawa bukan sembarang Jawa, Jawa pun sudah jadi Melayu. Ada orang Jawa sini? Pripun kapare panjenenganipun? Sae. Muga-muga sing melu acara iki sugih, waras, padha kabeh mlebu nang surga. Banyak Jawa kok. Ada orang awak Minang di sini. Baka badun sana ambo kasadonyo ranca. Ambo percaya di ambo itu Minang bersaudara. Ada orang Batak sini. Biado ala kita sesudena. Horas.
banyak sama suaranya korek, tapi ku tengok yang menjawab orangnya itu aja. Mau Jawa, mau Batak, mau Minang, kita tinggal di bumi Melayu. Tanah ini tanah orang Melayu, tapi orang Melayu ini tidak angkuh, tidak sombong. Cobalah tengok jalan yang ada di Pekanbaru, jalan yang paling besar, jalan paling lebar, jalan paling panjang, bukan jalan Hang Tua, Hang Lekir, Hang Jebat dan Hang Kesturi, tapi jalan Sudirman. Sudirman itu orang apa? Jawa. Gedung yang paling tua, paling tinggi, bukan gedung Hang Jebat, Hang Tuang, Hang Jebat, Hang Kesturi, Hang Lekir, tapi gedung namanya Gedung Kaharudin Nasution. Artinya apa? Orang Melayu membuka jalan kepada siapapun yang datang di bumi Melayu. Bumi Melayu Rokan, bumi Melayu Siak, bumi Melayu Indragiri, bumi Melayu Pelelawan, silakan datang, tapi jangan merusak dan mengacau. Dia membangun, insya Allah bumi Lancang Kuning ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tradisi berpencak silat lanjutkan. Latihan anak muda di sini, latihan pencak silat, supaya nanti setiap tamu yang datang disambut dengan pencak silat. Kadang di beberapa daerah saya tidak disambut dengan pencak silat, disambut dengan tari persembahan. Yang menari anak gading pulau. Kalau menyambut dengan tari persembahan, sambutlah yang menari itu anak TK. Latih anak-anak TK menari. Hari Ahad pagi, hari libur, pagi-pagi di sini dibuat acara GSSB, gerakan sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah, buat acaranya namanya coffee morning. Kenapa dibuat coffee morning? Karena hanya minum kopi saja, tak ada lontong. Jadi kalau dibuat mana sarapannya? Nah, kita karena caranya coffee morning, cuma minum kopi pahit tak bergula. Habis itu yang anak-anak SD dilatih untuk menari persembahan supaya tidak hilang tradisi budaya adat Melayu. Yang anak-anak muda buat acara pencak silat. Pencak silat ini penting. Contoh di Rokan Hulu kami tadi disambut dengan acara pencak silat. Ini penting. Perempuan pencak silat bagus, longgar. Ibu kalau mau ikut pencak silat bagus, supaya jangan ada KDRT. Banyak perempuan ditempeleng suami, dipukul, berdarah, biru matanya sebelah, biru, hijau, kena pukul, berdarah-darah. Kenapa? Gara-gara perempuan tidak bisa bela diri. Perempuan bagus ikut bela diri. Kalau suaminya mau mukul, silakan duluan. Dua gendang, kalau tak aku mati, kau mati dulu. Setuju, Bu? Setuju pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengajian ibu-ibu khusus wirid Yasin sore Jumat. Kenapa sore Jumat? Karena waktu mustajab asar setelah Jumat menjelang matahari tenggelam. Kami di pesantren di Rimbo Panjang kami buat pengajian 4 kali. Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga, Jumat keempat, Jumat kelima kalau ada. Bapak-bapaknya mengaji buat acara Sabtu malam Ahad, Sabtu malam Minggu, malam libur kumpul semua pengajian, didatangkan alim ulama berzikir. Ini banyak alim ulama awak dari tarekat Naqsyir. Masyarakat komplain, kenapa pemadaman bergilir? Dijawab oleh pemerintah, tidak ada pemadaman bergilir, yang ada hanyalah pengalihan hidup sekali-sekali. Tapi di kota lama, jangankan malam, siang pun hidup lampu. Hebatnya Kabupaten Rokan Hulu, yang katanya sekarang sedang tidak ada uang, sedang efisiensi, malah pengurus masjid naik ke atas. Itulah kalau orang-orang dari Rokan Hulu ini kita support naik ke Senayan,
mengambil duit Riau supaya turun balik ke Riau. Mudah-mudahan makin banyak anak-anak cerdas dari Rokan Hulu ini yang berusaha datang ke Jakarta mengambil duit supaya balik duit Riau. Riau ini kaya apa miskin, Bu? Bapak, Riau ini kaya atau miskin? Memang laki-laki jarang bercakap, diam, poneng mati. APBN anggaran belanja negara Republik Indonesia sepertiganya dari Riau. Buka di internet, berapakah APBN, berapa APBN sumbangan dari Riau? Sepertiganya dari Riau. Dari Sabang sampai Papua, dari Papua sampai ke Aceh, sepertiga belanja negara ini datang dari Riau. Maka Riau layak jalannya bagus macam jalan di Rokan Hulu. Ini jangan tepuk tangan dulu. Ini Ustaz Somad ini menyindir atau gimana? Saya tadi terbangun sampai di rumah Pak Edi baru terbangun. Kalau jalannya rusak nggak mungkin saya tertidur. Yang kayak saya kalau ditanya, Ustaz jalan ke Rokan Hulu bagus? Bagus, bilang. Kok tahu Ustaz bagus? Aku tertidur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan bupati, wakil bupati, sekda, asisten, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala, yang tak berkepala. Amanah pemimpin-pemimpin kita ini insyaallah. Amin. Yang terpilih berjuang di Senayan, amanah untuk mengambil duit rakyat, bagikan ke masjid, bagikan ke musola, bagikan ke pengurus, bagikan ke pondok pesantren, bagikan semua. Kira-kira duit yang dibagi tadi itu banyak apa sedikit? Itu baru DP. Nanti akan dibawa lebih banyak lagi. Ibu mau? Siap-siap. Di mana-mana kalau tabligh akbar biasanya keluar kota, kotak sedekah. Tapi Masjid Aidah Darussalam tidak ada kotak. Kenapa? Masjidnya sudah siap, lapangan sudah siap, tanahnya sudah siap. Akan dibangunkan nanti TK, rumah tahfiz Quran, 70 anak menghafal Quran. Tidak ada alasan orang kota lama anaknya tak pandai baca Quran. Alhamdulillah anak saya sudah pandai Pak Ustadz. Jadi siapa yang belum pandai? Laki saya. Daftarkan laki Anda segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Alhamdulillah lakinya sudah pandai Pak Ustadz. Jadi siapa yang belum pandai baca Quran? Bini masih mak lampir. Kalau bapaknya baik, bininya baik, anaknya baik, insya Allah keluarganya sakinah mawaddah. Bininya sudah pengajian, lakinya genderuwo. Laki saya tak genderuwo Pak Ustadz, terus ninja, mencuri brondol. Suaminya baik, bininya pula suster ngesot. Tapi kalau saya tengok ini keluarganya ini yang ada di Kunto Darussalam, ini semua keluarga baik-baik semua, alhamdulillah. Undangan umum perempuan, undangan umum laki-laki, yang tengah arena untuk pengguntingan pita. Nanti kami turun ke bawah. Penanda tanganan tertulis di situ Abdul Somad. Saya belum nengok. Ada nama saya, tolong tengokkan. Saya tak ikut membeli tanahnya, saya tak ikut membangun masjidnya. Yang punya duit Pak Eri, istrinya setuju, anaknya setuju, tapi pas tanda tangan kenapa saya? Begitulah mereka menjaga dirinya supaya dia tidak ria. Dia takut dia ria, dia takut amalnya rusak. Seolah-olah mereka mengatakan, Ustadz kami takut amal kami rusak. Biarlah nama Ustadz rusak enggak apa-apa.
Saya kalau diundang pengajian, bupati, DPRD, forum komunikasi pimpinan daerah, Dandim, Kapolres, makan, banyak makanan di situ. Siapa yang makan duluan? Ustadz. Silakan makan Ustadz. Kenapa saya duluan? Karena mereka terserah Ustadz mau makan, mau naik kolesterol, diabetes, terserah lah Pak Ustadz. Saya pergi ke rumah sakit Arifin Ahmad, masuk ke rumah sakit, dipasangkan oleh dokter itu jubah, pasang. Sudah itu disuruh masuk ke ruang ICU. Memang itu tulisan ICU. ICU. Masuk, dipersilakan. Ustaz silakan masuk. Bapak-bapak enggak masuk, enggak, Ustaz aja. Rupanya di dalam itulah banyak penyakit menular. Patut mereka tak mau masuk. Aku disuruhnya masuk duluan. Tapi sampai hari ini saya masih sehat. Menurut ibu saya ini sehat. Menurut bapak sehat. Soalnya banyak orang asal jumpa sama saya, jaga kesehatannya Pak Ustaz. Berarti nampaknya aku kok sakit. Kenapa saya sehat sampai hari ini? Banyak orang bertanya ke aku, Ustaz makanannya apa? Pulut pakai goreng pisang. Saya setiap ke pasir Pangarayan pasti sarapan pagi makan pulut pakai goreng pisang. Rasanya yummy. Minumnya apa? Teh manis. Yang membuat sehat itu apa? Yang membuat sehat itu selalu bersama-sama dengan orang banyak. Jangan sendiri. Dah berbunyi-bunyi mic ini. Orang Melayu sedap menyanyi. Sambil menyanyi makan sayur kubis. Kalau sudah mic berbunyi-bunyi, tanda waktu sudah mau habis. Itulah hebatnya sound system Masjid Aida Darussalam. Dia tak perlu pakai kertas. Kalau tempat lain tuh pakai kertas, Ustaz waktu sudah habis. Tapi kalau sini enggak, berbunyi-bunyi dia, itu tanda mau habis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ke-10, setiap langkah kaki ke Masjid Aida Darussalam, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua menaikkan derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Selama berada di masjid mendapat pahala iktikaf. Salat berjamaah dapat 27 kali lipat. Siapa yang istiqomah salat berjamaah setahun, umurnya bertambah 27 tahun. Ibu kalau istiqomah selamat berjamaah setahun, umur ibu bertambah 27 tahun. Kalau bapak istiqomah 10 tahun, umur bapak bertambah 270 tahun. Umur umat Nabi Ibrahim, umur umat Nabi Musa, yang paling panjang umur umat Nabi Nuh. Nabi Nuh meninggal 950 tahun. Bayangkan 950 tahun berapa kali pilkada itu? 950 tahun. Umur umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, 60 70. Kalau umur 40 bertanya anaknya di mana sekarang? Umur 50 kalau jumpa sakit apa? Aku encok, aku diabetes, aku asam lambung, aku asam urat, aku asam podeh, aku asam bau. Tapi umur umat Nabi Muhammad bisa mengalahkan umur umat Nabi Nuh. Dengan cara apa? Salat berjamaah ke masjid. Istiqomah setahun 27 tahun. Istiqomah 10 tahun 270 tahun. Istiqomah 40 tahun 270 kali 4. Banyak. Maka mudah-mudahan kita istiqomah salat berjamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sendirian. Man syadza syadza finnar, siapa yang sendirian masuk neraka. Sekarang orang, tadi saya mulai berdiri jam 10, sekarang sudah jam 11. Jadi saya walaupun tak menengok jam, saya tahu bahwa saya sudah 1 jam. Makanya saya curiga ini jangan-jangan sudah 1 jam. Pas saya buka, betul. Dari mana Ustaz tahu? Ada semut naik ke atas.
kesemutan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Tuhan pergi ke Madinah jangan lupa membawa limau. Sudah lama saya tausiah, baru ini di pintu masjid disambut harimau. Harimau putih pula yang menyambut, kan main-main masjid. Begitulah ibu-ibu nih membawa anaknya ke masjid supaya terbiasa. Allah bisa karena biasa. Anak-anak dibawa ke masjid, tolong anak-anak ke masjid pakai pempes, karena kalau anak terkencing di karpet, karpetnya mencuci karpet bukan bisa main, dibawa ke dorsmer, sampai ke dorsmer disemburkan pencuci, betanggalanlah karpet-karpetnya. Sudahlah kita tak ikut membangun masjid, merusak karpet pula, maka pakaikan pempes. Pak Ustadz, ayahnya pun kadang menetes juga, ayahnya kasih pempes supaya jangan sampai rusak karpet masjid. Anak-anak yang belum mumayyiz kalau masuk masjid buatkan sebaris khusus. Cara membedakan anak mumayyiz macam mana? Kalau anak itu bisa dilarang, diam dia, itu sudah mumayyiz. Tapi kalau waktu diginikan, dinaikkannya puluh tangannya, itu belum mumayyiz. Maka anak yang belum mumayyiz masuk masjid buatkan sop di belakang. Anak-anak di belakang semua ya, angkat satu orang menjaga dia. Nanti sholatnya di tasahud akhir. Waktu tasawuf akhir sebelum salam, yang menjaga satu orang ini ikut supaya tetap dapat sholat berjamaah. Sementara sholat dia mengawal. Siapkan rotan sama batang sapu satu. Bukan untuk mukul, untuk nakut-nakuti aja. Saya sholat ke An-Nur. Di An-Nur saya tengok rotan panjang 2 meter. Saya tanya, mau kau pukul? Enggak Pak Ustadz, kalau dipukul ayahnya datang. Nah ini penting. Jangan sampai anak di masjid diusir. Anak kalau diusir dari masjid, mengamuk orang di masjid, pulang. Naik darah tinggi, balik. Masjid yang cantik ini akan kosong. Saya senang karena pagi ini banyak anak-anak. Itu anak, itu Sony, anak kecil. Itu anak kecil. Oh, macam anak kecil rupanya bukan. Masjid Aida Darussalam ini tahun 2045 saat Indonesia emas. Katanya nanti 2045 Indonesia emas. Di Kota Lama 2026 sudah emas menyala di atas. Allahu Akbar. Aman atau tidak ini Kunto Darussalam? Aman. Dari mana Ustaz tahu aman? Di atasnya emas tapi tak ada jeruji besi. Aman insya Allah. Apakah di Masjid Aida Darussalam ini tetap ada orang sholat berjamaah tahun 2045? Saya ilmu yakin, saya hakul yakin, keyakinan sampai kepada hakikat bahwa masjid ini tetap ramai sampai 2045. Dari mana Ustaz tahu? Anak-anak yang dibawa pagi inilah yang akan memakmurkan masjid ini insya Allah. Tuh anak-anak tuh. Anak-anak semua angkat tangan. Hai guys. Nah, halo Ustaz. Dari mana dia tahu Ustaz? Karena selalu dia menengok di YouTube. Dia buka channel Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Nanti mereka lah yang akan menjadi tentara, polisi, hakim konstitusi, bupati, gubernur Riau mereka insya Allah. Mereka akan mengundang saya kemari tahun 2045 mereka. Waktu itu Bapak Ibu udah meninggal. Aku masih hidup. Kami tabligh akbar. Inilah bersihnya hati orang Kunto Darussalam. Ku bilang dia mati, dia bukan marah, ketawa dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian itu pasti akan datang. Kematian itu memang sudah resiko hidup, berani mati.
Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Ibu berani hidup, bapak berani hidup, berarti berani mati. Semua kita ini akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, bupati, wakil bupati yang kuat-kuat ada, Kapolres tak takut kena tilang, DPR RI Pak Ahmad, Ustaz makin kuat pula. Kita semua akan mati, tapi ada orang yang mati meninggalkan Islamic Center, ada orang yang mati meninggalkan Masjid Aida Darussalam. Tanya ke diri kita, kita kalau mati meninggalkan apa? Jangan dijawab karena belum mati. Jawabannya adalah dengan amal apa pula somat? Jawabannya adalah dengan amal soleh. Itulah yang dapat saya sampaikan. Selama 1 jam saya bercakap ini, banyak kata-kata menyinggung perasaan tidak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Lebih baik minta maaf di dunia daripada mencari di akhirat. Kenapa? Karena mencari orang Kunto Darussalam, mencari orang Kota Lama ini susah. Mereka nanti di akhirat di surga VVIP, very very important person. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Doa ini makbul bukan karena Abdul Somad, tapi karena ada Tuan Khalifah Mursyidin Thariqah Naksabandiyah, ada pemimpin yang adil dan amanah, ada Bapak Ibu semua yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua di bulan mulia bulan Muharram, di hari mulia hari Jumat, di tempat mulia masjid bersama orang mulia orang beriman. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Selamat anak cucu kita dari narkoba, selamat keluarga kita dari zina. Dijaga Allah, rokan hulu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.